Halo semuanya, siswa-siswiku yang terkasih. Kembali lagi kita belajar di semester genap ini. Tentunya kamu udah siap untuk belajar ya? Judul pembelajaran kita yang pertama adalah menghargai atau mencintai teman. Tak kenal maka tak sayang. Di balik kalimat tersebut mempunyai pengertian bahwa seseorang yang hidup hendaknya berteman, berelasi pada sesamanya agar dapat saling mengerti dan memahami sehingga memungkinkan timbulnya rasa kasih sayang yang mendalam dan murni. Berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi di mana terjadi antara dua orang atau lebih, baik itu seorang anak laki-laki dengan lawan jenisnya maupun dengan sejenisnya yang mempunyai tujuan untuk bersosialisasi ataupun untuk mencapai sesuatu yang mau dicapai bersama. Nah, untuk lebih paham dalam pertemanan ini, mari kita saksikan video berikut ini. Manusia adalah makhluk sosial. Begitupun juga dengan diri kita. Berhubungan dan berteman dengan orang lain adalah suatu kebutuhan psikologis yang sangat pokok dari seorang manusia. Bisa dibayangkan jika seseorang manusia tidak mempunyai lingkungan pertemanan sama sekali, pasti hidup akan menjadi sangat stres. Teman adalah orang yang senantiasa berhubungan dengan kita, berhubungan secara timbal balik. Dalam pertemanan, di situ ada pertolongan ketika kita membutuhkan. Di situ ada kegembiraan ketika kita sedih, dan di situ ada tempat untuk bercerita, dan lain sebagainya. Namun tidak jarang dalam pertemanan kita mengalami sebuah ketegangan antara menjadi teman yang baik atau melakukan hal yang seharusnya. Contohnya ketika kita mendapatkan situasi yang mengharuskan kita berbohong untuk melindungi teman kita. So, apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana sebenarnya pertemanan yang baik itu? Yang pertama adalah terbuka. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terbuka antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang disembunyikan. Senantiasa bersikap jujur dan tidak ada rasa takut mengakui kesalahan kita. Terbuka juga berarti kita menghargai atas segala macam perbedaan yang terjadi di antara kita dan teman-teman kita. Meliputi hal yang paling dasar tentang identitas, nama, tempat tinggal, sampai tentang soal prinsip hidup dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saling mendukung. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang saling mendukung. Artinya kita tahu sama tahu apa yang hendak kita lakukan dan mendukung atas apa yang dilakukan oleh teman kita. Termasuk mendukung agar teman kita menjadi lebih sejahtera. Sejahtera dalam artian apapun, dalam karir, dalam pendidikan, dalam penghasilannya, dalam penampilannya, dan lain sebagainya. Mendukung bukan berarti hanya mengharap yang terbaik untuk teman kita, tetapi juga ikut untuk mengusahakan agar teman kita mendapat yang terbaik. Yang ketiga adalah berkomitmen terhadap kebaikan. Inilah yang kemudian paling penting dalam pertemanan kita. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terbuka dan berkomitmen terhadap kebaikan. Artinya, meskipun dalam hubungan sebagai teman, tetapi tetap jelas nilai-nilai kebaikan. Mana yang baik, mana yang buruk. Pertemanan tidak boleh menjadi alasan untuk mentoleransi sesuatu keburukan. Justru, pertemanan harus menguatkan sekat antara baik dan buruk itu. Seorang teman harus mengingatkan teman lainnya ketika melakukan keburukan. Jangan malah menjadi sungkan karena kita berpikir tidak enak rasanya untuk mengingatkan karena dia adalah teman kita. Termasuk juga diri kita. Kita jangan sampai kemudian marah-marah karena kita diingatkan oleh teman kita. Justru kemudian kita harus berterima kasih kepada teman kita, dan sejatinya teman yang kemudian mengingatkan kita di dalam kebaikan itulah teman yang sejati, teman yang sesungguhnya. Yang keempat adalah saling menanggung. Pertemanan yang baik adalah saling menanggung. Jadi ibarat teman kita adalah bagian dari hidup kita. Jika teman kita sedang dalam kondisi susah, maka secara otomatis kita juga menjadi bagian yang mengusahakan untuk keluar dari kondisi itu. Jika teman kita mendapat masalah, maka kita juga termasuk orang yang mengusahakan agar masalah itu selesai. Yang kelima adalah saling mendahulukan yang lain.
Ini adalah level pertemanan yang sangat luar biasa dan jarang kita menemukan pertemanan yang seperti ini. Ketika ada sebuah peluang, maka kita mencoba untuk mendahulukan teman kita. Mendahulukan kebaikan untuk teman kita daripada untuk kita sendiri. Contoh ekstrimnya adalah ketika kita hanya mempunyai sisa 1 nasi bungkus, sedangkan kita dalam posisi kelaparan. Tetapi karena sebuah pertemanan, kita mendahulukan teman kita untuk makan nasi itu. Kondisi pertemanan seperti ini mungkin sangat jarang kita temukan. Nah, itu adalah beberapa hal tentang teman yang baik. Untuk selanjutnya, kerjakanlah latihan berikut ini. Dari latihan yang kamu kerjakan, maka mari kita simpulkan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam pertemanan, antara lain egois, acuh tak acuh, munafik, kurang peka akan kebutuhan orang lain, pergaulan yang kurang luas, kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak dapat memberi perhatian. Sikap pertemanan yang perlu diusahakan untuk dikembangkan menurut Rasul Paulus adalah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sikap rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku terkasih, pertemanan yang indah dan menggembirakan akan tampak jika di dalamnya ada sikap santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya memiliki sifat sabar, tenang, sopan, dan rendah hati. Sedangkan menghargai berarti menghormati. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Ada beberapa contoh sikap santun dan menghargai teman, yaitu 1. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis seperti berseri-seri saat bertemu dengan orang lain. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, serta sabar mendengarkan teman berbicara. Hindarilah kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja, tidak memandang orang tersebut kaya, miskin, normal, cacat, cakep, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja temanmu. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah membantu. Yang kedelapan, mengucapkan minta maaf kepada teman jika kita bersalah atau menyinggung perasaan dan sebagainya. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Yang kesepuluh, memberikan ucapan selamat, sanjungan, atau pujian secara langsung kepada teman yang berprestasi. Sikap menghargai teman tentu didasari oleh jiwa santun yang dapat menumbuhkan sikap menghargai orang lain. Kemampuan tersebut harus dilatih terus-menerus. Misalkan ketika bersama-sama menghadapi persoalan tertentu, seseorang harus berusaha saling memberi dan menerima saran, pendapat, atau nasihat dari orang lain yang pada awalnya pasti akan terasa sulit. Sikap dan perilaku ini akan terwujud bila pribadi seseorang telah mampu menekan egonya,
ego pribadinya melalui pembiasaan dan pengasahan rasa empati melalui pendidikan akhlak. Selanjutnya, ia akan selalu terdorong untuk berbuat yang baik kepada teman dan orang lain. Puisi rindu untuk teman. Teman, saat ku sepi, saat ku sendiri, mataku menerawang, menerobos kegelapan malam, hatiku terasa hampa. Tak terasa, butiran air mata mengalir di pipiku. Teman, ku kenang masa-masa kita bersama, berbagi rasa, duka dan canda yang selalu kita lalui bersama. Teman, kini jarak telah memisahkan kita. Ada rasa rindu yang mendalam. Ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Teman, jujur dari hatiku yang terdalam, aku sangat merindukanmu. Aku rindu candamu. Aku rindu tawamu. Aku rindu semua kebersamaan dulu yang membuat aku kuat untuk selalu maju. Untuk selanjutnya, marilah kita menunjukkan diri kita sebagai teman yang disukai dan diterima oleh semua orang. Terima kasih.